Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusridian Tielani, guru pembimbing Duta Literasi SD Negeri Seimpulus 2. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara dengan salah satu seniman Sunda yang sudah legend. Beliau terkenal bukan hanya di dunia tarik suara, beliau juga aktif dan masih produktif di dunia penyiaran. Oke, kita sambut saja narasumber kita kali ini yaitu Kang Dora-Dori. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah, suatu kehormatan pada kesempatan ini saya, tim dari Literasi SD Negeri Sekepris 2 dapat melaksanakan wawancara dengan Akang. iya, Oke, ini, ingin mewawancara memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak. Sejak kapan Akang mulai tertarik menggeluti atau tertarik di dunia seni? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami atas nama keluarga besar Radio Cakra, Bisa Jurang 80, perkenalkan nama saya Dora Dori. Berterima kasih juga atas kunjungannya Pak Agus, Ibu Puput, dan Ibu Putih, juga adik-adik dari SD Sekretaris 2, ke Desa Sukamulti, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, yang studi kiranya bisa berkunjung, di acara, literasi ya, Literasi, literasi, ya. Oke, tadi Pak Agus tanya sama Dori semenjak kapan Dori terjun ke dunia seni? mulai tertarik di Tertarik, oh tertarik di di dunia seni itu. mung sanes tarik tambang pada tadi. Heeh. Dori sangat tertarik dari dunia seni semenjak kecil. Dori juga kan jebolan SD 32. Nah, waktu itu mah setiap akhir tahun kan ada samen. Samen itu menjelang kenaikan kelas. Nah, orang lain mungkin pada nggak mau lah tampil di hadapan publik, di hadapan umum. Kalau Dori justru itu oh, jadi atoh lah gitu tanya. Kalau misalkan di acara sekolah itu diadakan samen dengan panggung seadanya, bangku direngket-rengket gitu kan. Dengan dulu bukan sound system, sound. Salam betul. Tahun Dori kelahiran 70, 8 September 70 ya. Sekitar ya SD-an lah, SD antara kelas 2 kelas 3 sampai kelas 6 lah gitu kan ya. Nah, dari sana, singkat ceritanya Dori masuki dunia SMP sama, Dori ke SMP sering tampil lah. Waktu itu, misalkan ada tetangga hajat gitu kan ya, orang lain kan merawat, tuh nggak mau karena mungkin malu atau gimana lah. Kalau Dori justru pada nyawer gitu, ada yang 25 perak begitu kan, 25 perak kalau sekarang berapa lumayan juga gitu kan ya. Nah, singkat ceritanya juga, begitu Dori naik ke SMA, sama SMA juga. Nah, ceritanya agak sedikit unik waktu SMA, waktu itu, tahun, 87, 87, acara pembubaran, apa istilahnya kalau ospek, ospek, di SMA. Waktu itu kan diadakan berbagai hiburan ketika mau pembubaran akhir Ungun lah, akhir Ungun. Disaksikan oleh ribuan orang karena waktu itu dari SMA Negeri Soreang masih bergabung dengan SMA Negeri Ciwidey. Kenapa dikatakan ribuan, murid sama yang ngejemput gitu kan. Nah, singkat ceritanya waktu itu kan disuruh tampil oleh, tim pembina, untuk mewakili setiap kelasnya. Nah, waktu itu mungkin kalau Puput sama, Pak Agus juga mungkin udah kebagian nggak tahu udah gitu ya. Dulu waktu lagi naiknya Ikang Fauzi, ya mantan suami kan mantan ya, almarhum ya, suami almarhum Marisaha. Waktu itu lagu yang lagi booming, "Papa si Peron Preman", lagu preman ya. Nah, justru Dori nggak tahu gimana mungkin karena ketertarikan Dori di dunia seni, kalau sekarang istilahnya stand up comedy. Perwakilan dipinta oleh pembina ya, Dori langsung, waktu itu bukan pakai sound system, pakai toa. Iya, toa. Begitu Dori tampil, udah mereka sangat interest gitu kan ya, karena mungkin unik ya, Dori mengeluarkan beberapa suara. Waktu itu kan kalau udah SMA kan udah sedikit beger gitu ya, mungkin pita suara udah mulai membesar gitu kan. Jadi suara perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, pengen jadi suara lah. Nah, ketika itu Pun Guru almarhum Wakepoh lagi booming-boomingnya. Nah, dikaitkan, "Oh ini Kang Dora-Dori itu pasti anaknya atau adiknya Wakepoh ya?" Nah, yang akan jadi artis mega tanda tangan gitu. Nah, singkat ceritanya, setelah itu Dori
beres SMA, enggak masih SMP juga dulu sempat bergabung SMP kelas 3, Dori dipinta oleh salah satu grup Cakakak Klub Seni Tradisi ya, yang berada di Cibolerar. Waktu itu diasuhnya oleh Kang Darso, legend ya, legend Sunda. Nah, ujug-ujug gimana Dori, karena mungkin waktu itu Dori tampil perform menghibur masyarakat di Agustusan, kemudian Cakakak udah berdiri, mereka tertarik sama tampilannya Dori, singkat ceritanya mereka itu dari Cakakak Group, jebolan Dora Dori sama Yayan Jatnika gitu kan, sama satu jebolan lah gitunya kalau Dora Dori sama Yayan Jatnika. Disuruh untuk bergabung. Nah, singkat ceritanya lagi, Dori waktu itu tahun 90 siaran di Surada Balena, ya. Udah gitu siaran 90 sampai 94 di Radio Mayanada, ketemu sama istri Dori ya, Ibu Iim. Nah, di sana beliau juga kan itu pentolan penyiar juga di Radio Mayanada. Jadi ketertarikan Dori itu memang dari semenjak SMP, SD, semenjak SD, SMP, SMA, kemudian terjun ke dunia radio dan di sana mungkin, eee, waktu itu TVRI Cibadak satu-satunya TV swasta di Kebangga, Jawa Barat itu kan. Nah, Dori sering bukan mempromosikan album Dori, bukan, belum waktu itu ya. Dori dipinta untuk jadi background. Background waktu itu kan lagi booming-booming-nya kan, ada 9 Pop kalau nggak salah, sama si Teti Saleh Dodi dipinta untuk jadi announcer-nya dan sebagainya. Itu suatu kebanggaan bagi Dori lah. Kemudian singkat cerita tahun 96 akhir, Dori baru mengeluarkan album pertama. Nah, singkat cerita mungkin, basically-nya dari sana Dori ketertarikan dari dunia seni, itu bagus. Oke, jadi, mulai tertarik, seni itu dari sejak SD ya, Iya, sejak SD, Nah, betul. kira-kira ada nggak atau tokoh yang menjadi inspirasi, sehingga Kang Dori menjadi tertarik, di dunia ada nggak tokoh yang menginspirasi? So, yang menginspirasi Dori banyak, banyak sekali. Kalau urut dari segi turunan memang Dori kan turunan seni juga. Oke, wah, Ya, Ki Dori kan jadi ada keturunan juga ya, seniman? Oke. kemudian nenek ya, sudah, kemudian bapak Dori juga ya gitu ya. Gimana tadi pertanyaannya? Ya, yang inspirasi. Oh, yang menginspirasi itu kemudian begitu Dori terjun ke dunia tradisi, yaitu Kang Darso kan semua kita mengenal sosok Kang Darso, ya. Bahkan Dori kalau sampai sekarang Dori, di usia Dori yang sudah, memasuki 54 tahun gitu ya, kalau tidak melantunkan lagu-lagu Kang Darso kalau sosok Sundanya, dan jadi terasa kurang gitu kalau di-perform di atas, publik gitu ya, di atas, penonton. Kemudian sosok untuk lagu dangdut Doi mungkin Kang Haji Rhoma Irama, Kang Haji Rhoma Irama. Kemudian juga ke para, eee, legend-legend Sunda seperti Wakepoh ya, itu kan bisa dikatakan guru Dori juga. Kemudian, Kartisa Sultan almarhum. Kemudian Mang Barna, Erasmus juga ya, banyak sekali lah pokoknya yang menginspirasi Dori ya, tertarik oleh beliau-beliau yang memang sudah legend menekuni dunia di bidang seni itu. Jadi, banyak sekali ya tokoh-tokoh yang menginspirasi dari keluarga sendiri dan darahnya asli seni. Iya, nun lain darah kotor eta. Nah, Kang Dori juga, salah seorang seniman yang terkenal, unik ya dalam mengolah apa ya, suara. Dia bisa memunculkan beberapa karakter suara yang berbeda. Bahkan saya juga waktu kecil sering mendengarkan radio, saya kira ada beberapa orang, ternyata beberapa suara itu hanya dengan satu orang. Nah, Betul. bagaimana cara Kang Dori bakat tersebut tumbuh? Apakah itu tumbuh secara alami atau dilatih atau seperti apa? Dori masa itu bukan hanya Bagus saja yang mengatakan Mmm. demikian, sering sekali Dori diwawancara oleh para jurnalis itu ya, kemudian dari mahasiswa Unpad, dari IKIP, UPI ya sekarang ya, dari Unpad dan sebagainya, sama banyak sekali yang tertarik seperti itu. Gimana? Terus terang itu talenta, Oh, talent. talenta dan juga Dori karena, sering mengolah suara awal mulanya itu tadi. Waktu itu kan interkom, Pak Usaha interkom. Oh, wah, paduli kan, abal kesana kemari gitu kan. Nah, Dori bukan milik sendiri, interkom dinurut saudara Dori gitu kan ya. Jadi begitu Dori, masuk ke interkom, banyak sekali orang yang sangat respek sekali gitu kan ya. Eee, "Noh hayang mang nanyikeun, noh hayang mang dongengkeun." Wah.
Kemudian kalau mengolah suara Dori paling senang sampai sekarang. Misalkan Dori gini, contoh boleh ya? Iya, boleh boleh. Contohnya Dori sangat tertarik dengan tokoh, siapa yang tidak mengenal, siapa itu yang di TV One itu, Bang Kari Oh, Ilyas. saya Nah kalau Bang Kari Ilyas contohnya begini ya, "Baiklah, selamat malam saudara pemirsa. Kali ini jumpa kembali bersama saya Bang Kari Ilyas dalam acara yang sudah Anda ketahui bersama. Tetap bersama kami di acara TV One." Nah itu contoh. Kemudian kalau Dori, senang dengan gaya almarhum Jenny MZ, beda lagi. Ibu-ibu juga bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah itu di antaranya. Kemudian kalau sosok Agi, alhamdulillah Aa bisa kembali hadir, bagaimana semuanya sehat? Nah itu di antaranya ya, meskipun nggak mirip tapi ya mungkin image-nya ke sana lah. iya. Nah, Jadi kalau kita tidak langsung melihat seseorangnya mungkin, oh ini Bang Kan. Bang Karin, MJ, kemudian kalau Dori misalkan senang dengan gaya-gaya pedalangan kayak Asep Nanar, nah itu alhamdulillah gitu, karena itu ada udah sekaligus mungkin, anugerah dari Allah lah ya, anugerah dari Allah kemudian Dori olah, karena Dori mungkin ya dagangannya dari alhamdulillah, minimal bisa Oke, baik. dari hasil seni gitu bagus. Terus, ini kan pastilah, perjalanan karir seseorang itu tidak lepas dari tantangan, suka duka. Nah, selama Akang, berkiprah di dunia seni pasti ada tantangan-tantangan atau suka duka. Nah, kira-kira tantangan mungkin yang terberat yang pernah Akang alami atau yang sangat berkesan sehingga menjadi pelajaran buat kita terus, bisa bertumbuh berkembang itu apa kira-kira? Oh. Ya masih manusiawi lah Iya. gitu ya, namanya kalau istilah ekonomi fluktuatif, ada di atas ada di bawah. Terutama tuntutan bagi seorang penyiar, seorang, orang seni gitu ya, kan kita dibayar. Eee, jadi mereka itu nggak tahu Dori punya permasalahan apa, kejenuhan gimana, yang penting begitu Dori perform di atas panggung, begitu Dori perform di depan mic radio, depan kamera, harus enjoy mereka gitu kan, apalagi udah dibayar. Nah, itu terutama bagi Dori, padahal Dori misalkan di rumah itu dan seperti halnya gitu ya, Dori ketika kemarin-kemarin Dori lagi enjoy siaran, bagaimana caranya untuk menghangatkan suasana gitu kan, ujung-ujung telepon dari rumah, ya ibu Dori kan sakit gitu kan. Ya itu secara tidak langsung terganggu juga betul, konsentrasi kan ya. Nah apalagi dunia Dori itu, yang namanya konsentrasi itu the first lah ya, yang lebih diutamakan konsentrasi, kalau kita nggak konsentrasi, ya mungkin, ide kita itu udah raur. Iya. Nah gitu dianggap bagus ya. Jadi, eee, tantangan di zaman sekarang juga yaitu tadi kita jangan merasa enak sendiri. Apalagi sekarang zaman globalisasi, zaman, teknologi canggih. Ya wayahna kita harus mengikuti arus zaman sekarang. Kalau kita punya prinsip, asal mundagang ke masa payu we, nggak gitu nggak gitu. Justru ketika Dori misalkan perform di atas panggung gimana nih, ocehan apa yang lebih menarik untuk cocok di saat sekarang. Kemudian ketika Dori di radio juga apa nih, ya, yang menjadi hangat di publik gitu ya, misalkan berita apa gitu kan. Nah, jadi semua orang tuh dituntut lah untuk mengikuti, kemajuan zaman, itu di antara Pak Bos. Jadi, meskipun kita di belakang ada masalah seorang seni, harus bisa berikan terbaik. Oke. Nah terus, ini kan Kang Dori sekarang ya lah, sampai saat ini mungkin di usia yang sudah senioran, tapi kok masih bisa eksis ya, bersaing dengan anak-anak muda, apalagi sekarang zaman semakin apa sih, adakah resep untuk terus seperti Banyak itu? banyak sekali, terutama juga Dori belajar ke adik-adik Dori, keluarga besar SD Sekretaris 2, jangan bosan-bosan untuk belajar. Kemudian jangan, kita merasa sungkan untuk bertanya, ya. Sekiranya kita tidak tahu, kenapa enggak? Jangan malu bertanya sesat di jalan, ya. Jangan kita merasa sok gitu ya, karena di atas langit masih ada langit, Betul. ya. Apalagi untuk, mengimbangi globalisasi sekarang ini, yaitu kita harus berusaha lah. Bagaimana caranya,
supaya kita tetap bangkit dan juga buat adik-adik terutama yaitu yang satu kita harus tetap belajar adik-adik ya, belajar bagaimana caranya supaya kita ini menjadi diri kita sendiri dan bermanfaat untuk sesama manusia. Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, kemudian etika di rumah gitu ya, menghargai guru, menghargai orang tua terutama ya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus sesuai, memang sekarang itu penurunan sangat drastis. Zaman sekarang dengan zaman ya masalah attitude. Dulu contoh bagus gini, ketika kita dulu kan jam 12 sudah pulang bareng-bareng sama guru ya, kita nggak berani mendahului guru, jangan berada di depan. Gitu ya, kalaupun misal kita, mau dahului, rakuh gitu nya pakai gestur tubuh yang memang Sunda asli wae, "Maaf Bu, gimana?" Kan ana mah beuleunjong banget sambil keluar bahasa-bahasa anu teu cocok gitu bagi anak-anak. Nah itu mungkin agak sedikit penurunan yang menimpa, istilah nama, bangsa kita, itu bagus. Oke, terima kasih sekali lagi pesan dari terakhir ya buat adik-adik ya, terus belajar, kemudian, bagaimana caranya adik-adik minimal kalau sekarang, bisa S1 juga udah waduh luar biasa. Pendidikan di Heeh, pendidikan diutamakan, kemudian juga manfaatkan apalagi ketika orang tua mampu untuk biayai, ya kita harus tetap semangat. Ya mudah-mudahan adik-adik, terutama keluarga besar SD Sekeperis 2, Desa Sukamulti, Kecamatan Kabupaten Bandung, ke depannya semakin mulia, dan ke depannya semakin sukses gitu ya, dalam bidangnya masing-masing. Dura-duri sekali lagi mengaturkan terima kasih banyak atas kunjungannya ke Radio Cakra dari keluarga besar SD Sekeperis 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geber, bra. Demikianlah wawancara saya dengan Kang Doradori pada kesempatan ini. Saya Agus Ridwan Jailani, di Pembimbing Literasi dari SD Negeri Sekeperis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.